Terdengar suaranya, Anton, Bu Irian, Bu Halimah, Bu Tian, Bu Atia, apakah terdengar suara saya? Ini hujannya besar ya. Mungkin sambil menunggu Ustaz Isa Mustafa, saya akan membantu untuk mengisi sebentar dari kajian yang harusnya disorganisasikan. Kalau sudah datang, kita bisa bersama untuk kita untuk mendengarkan. Sudah hadir ya. Halo Ustaz Isa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suara anak? Untuk di, Eh? di jalan, Ya, masih di jalan. Sebentar lagi sampai. oke, saya buka ya. Insyaallah. Anaknya hadir ya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang Biryani ya. Biryani. Apa sih bincang pakai santuy ya di bulan Ramadan ini. Jadi kita ada ya, di Biryani ini alhamdulillah insya Allah para isinya pemateri tahun lalu yang bisa menguangkan waktunya untuk ikut menyemarakan ini kajian menjelang Maghrib. Jadi kesempatan kita Malik Ibrahim atau Kiai Malik Ibrahim. Dan pada hari ini kita juga membersamai dengan pemateri kita yakni beliau beliau salah satu dai bisa bisa Ya. Suaranya jelas, Superior? jelas tapi agak jauh dikit. Oh. Baik. Saya mulai ya. Ya, kita mulai, silakan waktunya kita berikan kepada antum. Oke, baik. Terima kasih jazakumullah. Syekhuna Karam Superior, Pak sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan puasa yang kedua ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, kenikmatan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih di awal bulan suci Ramadan dan Masya Allah Ramadan kali ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan karunia-Nya, Allah turunkan yaitu nikmat yang paling terbesar, yaitu diturunkannya hujan yang sangat lebat, hujan yang mengguyur di atas permukaan bumi ini di dalam bulan suci Ramadan yang terkenal. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang kondisinya yaitu dirasakan dengan teriknya panasnya matahari yang menyengat mungkin bagian negara, bahkan mungkin di negara-negara Arab
karena kondisi terik matahari ini yang sangat kuat dan terutama di dalam bulan suci Ramadan. Namun kita di Indonesia dan terutama di daerah Bogor itu Allah turunkan kenikmatan yang sangat besar, yaitu dengan diturunkannya hujan. Masya Allah wa tabarakallah, dan mudah-mudahan hujan ini sebagai bukti tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, walaupun dan meskipun hujan ini turun dalam kondisi yang Masya Allah, dan meskipun kita berpuasa tetapi Allah tetap memberikan rahmatnya kepada kita langsung diturunkan bukti hujan yang ada pada sore. Kemudian mudah-mudahan kita termasuk yaitu orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah yang baru awal ini, yaitu hari kedua, dan insya Allah malam ketiga, dan tetap Allah memberikan kesehatan, kemudian kemudahan dan kelancaran dalam beribadah, tilawah, berzikir, sholat, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yaitu orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Kemudian salawat dan salam tentu kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimana kita bermuamalah yang baik yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dan pula yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir min sifatin kana kulliya wa qalbiyya, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah bagaimana bermuamalah yang baik, kemudian dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita berperilaku yang baik, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sebagai umat yang beriman, umat Islam, umat mukmin, ketika kita berada di era yaitu yang disebut era digitalisasi, era modern, tetapi kita menentukan posisi kita hanya yaitu berpedoman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti sunnah-sunnahnya dengan baik, terutama di dalam bulan suci Ramadan, dan pula kita mengikuti bagaimana kita bersifat, bagaimana kita berakhlak yang mulia, kemudian juga bagaimana kita beretika, bagaimana kita beretika kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak, bermuamalah baik dalam ubudiyah kita, hamdul minallah, kemudian juga terutama kita bermuamalah yang baik yaitu hamdul minannas, bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita, bagaimana hubungan kita dengan anak kita, bagaimana hubungan kita dengan ayah ibu kita, bagaimana hubungan kita yaitu dengan persaudaraan kita dan ibu-ibu yang ada di khususnya di online ini maupun dimanapun berada. Dan inilah yang dinamakan yaitu kita betul-betul yakin bahwasanya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan yaitu akhlak dan muamalah, sehingga kita tahu pedoman kita adalah Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah, dan itu kita pungkiri, dan terutama dalam bulan suci Ramadan bagaimana kita bersikap dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita termasuk mengikut Nabi Muhammad SAW telah bersama dengan beliau melangkahkan kaki kita semua dengan ayah kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara fikih muamalah berarti kita harus memahami konteks-konteks yang ada, bagaimana muamalah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Yaitu ada dua aspek yang harus kita lihat mumpung Ramadan ini masih awal, kita masih bisa dan ada kesempatan untuk memperkuat, kita juga masih ada dan kesempatan untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan muamalah kita dari dua aspek yang harus kita perkuat. Yang pertama adalah hablum minallah. Hablum minallah.
Bagaimana caranya fikih muamalah ini sebagai standarisasi dalam kehidupan kita dengan pedoman kita Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW menjadikan muamalah kita yaitu hablum minallah ini baik. Yaitu yang pertama, perbaikilah uh, yaitu Islam kita. Sejauh mana kita sebagai orang yang beriman, orang muslim betul-betul berpegang teguh dan betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu syahadati alla ilaha illallah. Kita tahu kita sudah bersyahadah, kita tahu kita sudah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Bahwasanya tidak boleh melaksanakan segala aktivitas ibadah hanya untuk disebut sebagai seorang yang alim, hanya disebut sebagai orang yang mungkin orang-orang yang termasuk berpuasa dan lain sebagainya, tetapi nilai ibadahnya sedang tetap kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah. Dalam muamalah kita kepada Allah yaitu haqqun minallah, menegakkan salat. Salat 5 waktu yang kita gunakan dalam konsep muamalah kita, yaitu inna salatan fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya tidak banyak ketika melaksanakan sholat di luar sana mungkin biasa saja. Tetapi ketika muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan, Masya Allah wa tabarakallah, seakan-akan kita ingin sholat lebih lama, seakan-akan kita ingin melaksanakan qiyamul lail yang lebih lama, seakan-akan kita ingin bersujud, bersimpuh, memohon ampun, memohon doa, memohon segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat zuhur tadi khusyuk, kita sholat asar juga khusyuk, jangan sia-siakan karena ibadah. Muamalah kita yang ada di dalam bulan suci Ramadan akan begitu dipadankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu kita mengeluarkan zakat. Nah, ketentuan zakat dalam muamalah kita ini merupakan aspek yang ada hablu minannas. Ketika kita menegakkan sholat itu hablu minallah, kemudian kita ketika menegakkan atau membayarkan zakat yang kita miliki dari uang-uang atau hasil usaha kita yang ketika itu sudah sampai haul dan nisabnya, karena memang hablum minallah dikuatkan dengan ibadah-ibadah, yaitu ibadah seperti sedekah, infak dan zakat. Bagaimana kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan? Mungkin kita belum memenuhi syarat sebagai muzaki, mungkin kita belum memenuhi yaitu ketentuan syarat dan rukun sebagai muzaki. Tetapi ada amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan ini yang kita tingkatkan, yaitu kita mungkin bisa bersedekah. Karena apa? Di pagi hari mungkin kita hanya mengeluarkan uang yang hanya 2.000, hanya 3.000. Karena apa? Tetap malaikat akan mencatat amalan-amalan tersebut. Karena apa? Doa malaikat ketika kita mengeluarkan infak kita, mengeluarkan sedekah kita di pagi hari. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Dua malaikat berdoa, wahai Allah, ketika itu berikanlah orang-orang yang mengeluarkan infaknya, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan apa yang dia miliki ini, ganti yang berlipat ganda, ganti yang mungkin yang tadinya dia sayang untuk mengeluarkan, tetapi dia keluarkan, dan Allah akan ganti. Itu bukan doa makhluk bumi, tetapi itu adalah doa makhluk langit, malaikat yang dikatakan suci, yang mutahharun, yang suci dari segala hal. Kemudian Allahumma aqimumsikan talaba. Berikanlah orang-orang yang pelit, medit, yang tidak mau berbagi. Karena bulan suci Ramadan ini ketika kita kuatkan fikih muamalah kita. Otak itu punya bunda, milkshake. Kemudian kita kuatkan dari aspek fikih muamalah kita, yaitu ketika sedekah yang ada, jangan pernah ragu untuk mengeluarkan berapapun jumlahnya. Tempatan kita, karena apa? As-shadaqatu tudfi'u al-bala. Sedekah itu bisa meredam bala yang ada. As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan ini, bagi ibu-ibu, bagi jamaah yang mungkin memiliki lapangan dan sebagainya dari harta, toh buat apa disimpan lama-lama, toh buat apa dibiarkan. Mungkin di antara kita ada yang anak saudara kita, tetangga kita yang sangat memerlukan dan lain sebagainya.
mungkin ada kesempatan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Saya teringat oleh almarhum kakak saya yang pertama, beliau selalu mengeluarkan infak. Beliau selalu mengeluarkan sedekah. Beliau selalu membeli ketika ada dagangan-dagangan orang yang mungkin kita pandang hina dan rendah. Mungkin kita mengatakan, ngapain sih beli barangnya? Aku juga nggak perlu. Tapi yang saya ambil dan petik pelajaran dari kakanda almarhum, yaitu Fatihah Tani, beliau diwafatkan pada tanggal 27 Januari bulan Rajab dan sangat mulia dengan tutur akhir kalimat mengatakan, yaitu lafaz Allah, Allah, Allah. Ternyata amalan beliau adalah sholat. Ternyata amalan beliau yang sangat istimewa adalah menolong itu orang-orang yang tidak mampu. Suaminya pun tidak tahu, padahal dia tahu suaminya itu adalah orang yang juga sangat dekat, tetapi orang yang terdekatnya pun tidak mengetahui apa yang dia lakukan untuk sholat demi kebaikan. Bahkan Masya Allah wa tabarakallah, dengan izin Allah, Allah akhirkan hidupnya dengan kondisi yaitu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nah, inilah muamalah dalam konteks dan konteks yaitu zakat. Mari Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian yang mungkin masih memiliki lapangan dan lain sebagainya, jangan ragu, jangan khawatir, jangan mungkin bingung, jangan mungkin dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kesempatan Ramadan ini datangnya hanya sekali, setahun sekali. Nah, kemudian yaitu saum. Dari aspek saum inilah yang kita kuatkan. Kenapa? Karena kondisi puasa ini yaitu hanya sekali saja. Nah, bagaimana puasa ini bisa menguatkan diri kita sebagai training, ya, sebagai training kita untuk betul-betul menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi awal syahadah kita bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kemudian hablum minallah. Kemudian yang kedua iqamis shalah, itu hablu minallah juga. Kemudian zakat itu hablu minannas. Bagaimana kita memberikan sumbangsi kontribusi kepada masyarakat kita, kepada saudara kita yang fakir dan miskin, dan termasuk asal zakat. Karena perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata-kata inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa-doa bagi orang-orang yang mungkin hanya diberikan sekedarnya dari orang-orang yang kemampuan yang doanya dengan tetesan air mata, maka semua dosa-dosa yang kami, semua apa yang kita perbuat, bahkan mungkin amalan-amalan kita terhapuskan dengan kebaikan kita. Nah, kemudian dengan berpuasa, atau muli kata Rasulullah dalam hadis sebelumnya, puasa itu milik aku kata Allah, wa ana ajzi bihi dalam konteks muamalah. Maka hanya akulah yang memberikan pahala, hanya akulah yang memberikan. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan untuk apa kita berpuasa? Kita tahu air yang halal di siang hari pun haram kita minum. Makanan yang halal pun di siang hari pun haram kita meminumnya. Apalagi yang haram yang tidak boleh kita makan, itu pun tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kesempatan kita bagi yang mampu dalam bermuamalah terhadap rukun Islam, yaitu apa? Mari kita laksanakan umroh atau haji. Bagi yang mampu silakan berangkat umroh atau haji. Karena konteks muamalah yang sangat istimewa adalah apa? Ketika kita betul-betul yaitu menjadikan ibadah a'malul jawarih ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sempurnalah sudah rukun Islam. Kemudian iman, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada min syarrihi wa khairihi. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah, terutama Al-Qur'anul Karim. Terus sejauh mana muamalah kita dengan Al-Quran, ibu sekalian? Sudah berapa juz? Sudah berapa yang sudah kita tilawah? Sudah berapa ayat dan surah yang kita pahami? Sudah berapa ayat yang kita baca? Apakah kita hanya berdiam diri dan waktu yang terbuang-buang, waktu yang kita sia-siakan,
umur kita sudah 40, umur kita sudah 50, umur kita sudah 60, bahkan ada yang 70. Rasulullah mengatakan, a'maru ummati, baina sittina wa sab'in, wa aqallu man yajuzu dzalika. Umur umatku, kata Rasulullah, apa? Umur umatku itu antara 60 dan 70, dan sangat sedikit sekali, yaitu yang melebihi melampaui umur dari 70 tersebut. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti konsep keimanan kita yang ada di dalam fikih muamalah di dalam bulan suci Ramadan harus kita kuatkan dengan keimanan kita, yaitu dengan membaca Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, tidak mudah Rasulullah ketika menerima wahyu. Ibu-ibu, tidak segampang yang kita bayangkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan perjuangan, penuh dengan segala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga galau waktu itu, kondisinya bingung. Ya, kemudian beliau pulang, kemudian diselimuti oleh istri yang tercinta Khadijah. Masya Allah wa tabarakallah. Kita lihat perjuangan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu. Tidak sembarangan, tidak mudah, tidak yang apa yang kita lihat hanya mungkin sederhana. Tetapi kenapa umat Rasulullah SAW? Mana Al-Quran yang kita miliki? Sejauh mana yang kita sudah hafalkan? Sejauh mana yang sudah kita baca? Masih adakah kondisi kita dalam hari yang kedua ini yang mungkin belum atau tidak sempat membaca Al-Quranul Karim? Malu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malu kita sebagai pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat malu ketika kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak mau membaca Al-Quran. Al-Quran syafi'an li ashabi, menjadikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran hujjatun laka wa hujjatun alaika. Kelak Al-Quran akan memberikan hujah, akan membantu kita, akan menolong kita, dan akan menanyakan, hai fulan, kenapa engkau tidak baca ketika bulan suci Ramadan? Kenapa engkau biarkan aku? Dia akan bertanya kepada kita. Oleh karena itu, dalam fikih muamalah yang saya deskripsikan pada kesempatan ini bukan berkaitan dengan akad-akad dan lain sebagainya, tetapi akad yang paling istimewa adalah akad kita ketika kita hablum minallah dan juga hablum minannas. Bagaimana kita menjaga hablum minallah itu pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjaga hablum minannas kita kepada manusia yang ada di sekitar kita? Kita lihat kalau kita berbicara akad dan lain sebagainya mungkin ada koridornya, tetapi kita lihat bagaimana konteks yang muncul ketika kita bermuamalah ma'annas. Apakah mulut kita sudah kita jaga? Apakah perbuatan kita sudah kita islah? Apakah selama 2 hari ini kita sudah sabar? Sejauh mana kesabaran kita yang ada? Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah dalam hadis Arba'ina Imam Nawawi, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Kemudian apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Wa qala mirara, la taghdab, jangan marah. Bingung orang tersebut. Kenapa jangan marah? Jangan marah, jangan marah. Perkara yang paling sulit adalah ketika kita menahan amarah. Perkara yang paling sulit adalah ketika kita menahan emosi. Perkara yang paling mungkin rumit hanya mungkin teorinya saja yang bisa. Tetapi praktiknya sulit. Praktiknya mungkin tidak mudah. Praktiknya perlu usaha yang keras, perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perlu yaitu memohon, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesabaran itu adalah ganjaran pahalanya besar. Di dalam Al-Qur'an dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang tanpa ada batasnya. Ibu-ibu sekalian, ini dalam bulan suci Ramadan. Berarti dalam fikih muamalah di sini kita berakad pada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana hablum minallahnya sudah kita kuatkan? Sejauh mana hablum minannasnya sudah kita kuatkan? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Dalam surah Al-Baqarah dikatakan
ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini bentuk akad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan, Allah telah menuliskan 15.000 tahun yang lalu kata-kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kata-kata asyam, al-fi'al, al-qiyam. Qiyam itu bukan kaum, bukan perkara yang sederhana. Wazan, fi'al, fi'al itu wazan yang sangat-sangat berat. Karena kata-kata al-qiyam, asyam itu menentukan kondisi untuk menahan segalanya. Untuk menahan dari tidak hanya dari dahaga, haus, minum, dan lain sebagainya, tetapi menahan dari perkara-perkara yang kecil. Kalau kita berbicara akad fikih muamalah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad musyarakah mutanaqis dan lain sebagainya, itu kita ada standarisasinya sudah selesai, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita berbicara yaitu akad muamalah, fikih muamalah kita berbicara bagaimana hubungan kita kepada manusia, bagaimana hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan karena mumpung masih bulan suci Ramadan, masih 2 hari ya, baru 2 hari ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ayo kita kuatkan. Karena apalagi yang kita bawa. Saya banyak yang pelajaran saya dan saya amati. Ya. Jadi kadang saya merenung banyak hal-hal yang kita pikirkan dunia ini. Bahkan ketika kita memikirkan dunia ini seakan-akan dunia ini membuat kita pusing. Seakan-akan dunia ini membuat kita letih. Seakan-akan dunia ini membuat kita berlomba-lomba untuk menggapai dunia ini. Padahal kalau sudah roh terpisah dengan jasad ini, semua kita tinggalkan. Tidak ada yang tersisa. Bahkan ketika saya menemani kakanda tersebut, yaitu dari hari Kamis tanggal 26 Januari, ya, kemudian ketika itu sampai detik-detik tanggal 27 hari Jumat, disitulah tanda-tanda yang muncul, tanda-tanda yang ada. Tanda-tanda ini menjadikan apa? Menjadikan kesadaran kita bahwa ternyata hidup itu tidak lama, hidup itu sebentar. Tanda-tanda bahwasanya inilah yang dinamakan kiamat. Makanya Rasulullah nanti ada kiamat-kiamat yang kita rasakan. Salah satunya adalah jika seseorang sudah dipisahkan kenikmatan dunianya, dicabut semua. Semuanya sudah hilang, semuanya sudah habis, semuanya sudah tidak ada. Akhirnya apa? Kita hanya ada penyesalan. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan dalam fikih muamalah dari aspek ibadah kita? Kita kuatkan kita, kita kuatkan sholat kita kuatkan sedekah kita kuatkan zakat kita. Bapak Ibu yang memiliki lapangan, seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai di sini. Saya teringat ada salah satu jemaah yang memberikan saya Al-Quran untuk anak saya menghafal Al-Quran, dia sudah wafat. Yang benar-benar Allah melindungi dan merahmati beliau. Beliau pesan, Ustaz, ini Al-Quran buat anak Ustaz, katanya. Tolong dihafalkan. Masya Allah, ini amalan-amalan yang ketika seseorang itu wafat, sudah tidak ada lagi, tetapi tetap ada menjadi amal jariah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah dengan izin Allah, Al-Quran tersebut terus kita baca, kita hafalkan dengan menggunakan Al-Quran. Masya Allah wa tabarakallah. Nah inilah kesempatan kita dalam bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, ya, tinjauan dari aspek fikih muamalah yang ada dalam Islam, kemudian iman, kemudian yang terakhir adalah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kita berakad kalau kita beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah, takut dengan Allah. Kita seakan-akan ingin ibadah kita selalu diterima. Kita memohon bermunajat kepada Allah. Yang belum pernah menangis, teteskan air. Teteskanlah air. Kapan lagi air mata itu kering di mata? Nanti kelak akan ditanya, kenapa air matamu kering? Apakah engkau tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu? Kemana engkau dalam bulan suci Ramadan? Engkau tinggalkan ibadah yang Allah berikan kesempatan. Engkau biarkan berlalu. Dan engkau seakan-akan tidak mau
menerima bulan suci Ramadan, engkau biarkan dia hadir, engkau tidak manfaatkan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks muamalah yang ihsan dari akad kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah, akan kita takut pada Allah, betul harus dan wajib kita takut pada Allah. Akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam takun taru fa innahu yaraka. Meskipun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Allah melihat. Ibu-ibu yang hadir ya, alhamdulillah. Meskipun online ya, Bapak Ibu ya, tidak menghalangi kesempatan. Alhamdulillah saya juga ini baru sampai rumah. Saya lagi di mobil juga, saya sempatkan untuk kondisi, karena yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, perjalanan tadi tidak terasa, tiba-tiba sudah sampai ya, mengiringi yaitu dengan doa-doa dari doa-doa dan bapak-bapak juga, karena kehidupan ini Bapak ya, ya bagaikan pun dunia karena kadharibun atau abir sabi. Jadilah engkau ketika engkau berada di dunia seakan-akan engkau itu orang yang asing, tidak memiliki apa-apa, memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika engkau menyeberang, akan engkau menyeberang, maka akan sampai dalam penyeberangan. Meskipun dalam kondisi penyeberangan tersebut ada luka dan tetap dengan konteks sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal iya karena aku wa iya karena nasta'in. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melihat yaitu Allah dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini nomor cantik katanya tempat. Tapi kalau orang Chinese bilang mengatakan ini K, hari sial katanya. Tapi umat Islam tidak mengenal. Umat Islam mengenal hari-hari itu baik. Umat Islam mengenal segala aktivitas mereka adalah ibadah. Maka dalam semua amalah kesempatan pada saat ini sambil kalau di kampung itu kan membentuk menunggu azan berkumandang, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan tetap kita jalankan. Dan masya Allah ya bapak-bapak ya ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga kita dari tim Surah Bakara ini alhamdulillah dengan izin Allah mencoba terus memberikan kontribusi keilmuan kepada para jamaah. Mungkin kami tidak memberikan apa-apa, yang kami bisa berikan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana ilmu-ilmu ini yang bisa kita berikan sebagai nanti tanggung jawab kita di akhir. Karena apa? Dan tazulu qadama abdin yawmal qiyamah yus'al an arba'in. Karena nanti kelak kita dan masyarakat ditanya apa perkara an syababi lima ablah. Ketika kita muda, kita ditanya waktu muda kita an umri maafnya umurnya ditanya, kemudian an ilmihi madza ya'malu, dan ditanya ilmunya, hai Isa, hai fulan, kamu sudah belajar, apakah kamu sudah mengamalkannya, apakah kamu betul-betul membaca Al-Quran, mengamalkannya, apakah kamu betul-betul belajar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya an malih min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Pertanyaannya dua, untuk kata dari mana diperoleh dan untuk apa diperoleh, untuk apa dikeluarkan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan berdialog. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ibu, Bapak-bapak yang lain semangat, panggil lagi. Ayo kita kajian siswa, kajian Islam dan dakwah pada sore ini. Insya Allah sambil menunggu, ya menunggu iftar dan hanya membuka handphone, hanya mendengarkan, kemudian nanti ada perkara yang mungkin ditanyakan, silakan tanyakan. Baik, mungkin ini dulu, silakan saya kembalikan kepada Syekh Na'am. Mungkin kata Syekh ya. Mangga, kita coba. Adakah tanya? Sepertinya ada di kolom chat ya. Boleh dijawab Pak Ustadz Isa? Oke, baik. Baik, anak langsung baca ya. Silakan. Oke, baik. Baiklah, ini dari Amira ya. Puasa itu diniatkan katanya sebulan, tapi saya kan perempuan haid, gugur ya niatnya. Terus, oke, baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Jadi binniyat, jadi segala amalan-amalan kita niatkan kepada Allah. Dan insya Allah masalah pahala itu urusan Allah. Ya. Dan kalau kita sudah berniat baik dan untuk melaksanakan puasa karena nawa itu sauma wadin an ada ibadah syahri Ramadan karena bila ta'ala, atau aku berniat puasa
sebulan penuh karenamu ya Allah, dan besok juga setiap habis tarawih kita berniat kepada Allah untuk diberikan kemudahan niat ini karena apa? Sebagian daripada akad kita pada Allah. Nah, tiba-tiba kita haid. Haid ini adalah udzur syar'i, ya. Jadi insya Allah dengan izin Allah, ya, mudah-mudahan Allah berikan tetap pahalanya, dan niatnya pun masih ada, ya. Meskipun ibu sedang haid, amin shaimin laisa min apa rubbat shaim, ada orang yang berpuasa kemudian dia membukakan man aftara shaiman falahu mislu ajri fa'il, ya. Jadi barang siapa yang berbuka puasa atau membukakan puasa orang lain, maka pahalanya sama. Artinya ketika ibu-ibu di rumah sedang haid, kemudian ibu masak di rumah atau mungkin menyiapkan hidangan untuk iftar, insya Allah sama pahalanya, ya. Jadi tidak ada masalah, niatnya tidak gugur, ya, karena memang ketika haid, ya, itu ada rukhsah, ya. Wallahu alam. Kemudian terus sedekah, sedekah apa yang baik, tapi kita adalah orang yang bersahaja. Gajian suami turun itu pun pas-pasan. Apa ada kadar sedekah di itu? Karena eh, apa ini? Pemahaman saya sedekah itu nggak hanya uang. Smile is sodakoh, betul. Ya, smile is sodakoh, ya, part of sodakoh. Sodakoh at-tabassumu ala wajhi akhika sodakoh. Jadi sodakoh itu ada dua konsep, ya, ya. Yang pertama sodakoh ijbariyah wa ikhtiar. Sodakoh ijbariyah itu sodakoh yang wajib dilaksanakan, seperti nafkah kepada orang tua, kemudian istri, dan memberikan nafkah kepada anak-anak, itu sedekah yang wajib. Kemudian yang kedua adalah zakat, ya. Nah, zakat itu ada ketentuannya 2,5% apabila sudah sampai haul 20 dinar atau 200 dirham, atau sekitar 85 gram emas atau 595 gram perak. Nah, bagaimana ketika kondisi kita tidak mampu, ya, atau mungkin dalam kondisi, ya, bukan orang yang mengatakan muzaki, ataupun kita hanya mampu untuk dengan amalul jawari, tidak ada masalah, karena yang dinilai Allah adalah keikhlasan, bukan kuantitas tetapi kualitas, ya, yang Allah. Ibu sering senyum, ibu berakhlak baik, ibu murah, apa istilahnya, menegur sapa, ya. Makanya kan yusalli masaghiru ala kabir wal mar'u ala qaid ala al-qaidi wal qalilu ala al-kathir, ya. Nah, salam lah kalau kita jumpa itu, salam, assalamualaikum, tanya apa kabar. Nah, itu bagian dari kita. Hanya dikatakan smile, saudara. Baik, walau alam, Ibu Kamila mudah-mudahan jawab. Kemudian yang kedua adalah Mas Nadia. Ibu izin nanyakan makna la'allakum tattaqun itu apa? Apakah maksimal tattaqun itu ada? Gimana kalau tattaqun baru hadir sebelum wafat? Ya, ya Ibu, kata-kata la'allakum tattaqun itu adalah tamanni, ya, pengharapan kita, ar-roja, ya. Jadi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita adalah agar Allah membukakan pintu kita, pintu hati kita, dan kita termasuk orang yang menjadi orang pilihan sebagai orang-orang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa yang dilarang Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bagaimana maksimalnya? Meskipun sedikit, ya, wa ingqal. Artinya apa? Ibu mungkin standar ibadahnya, atau jamaah lain standar ibadahnya bisa habis tarawih nggak bisa tadarusan tamat sampai satu juz, ya sudah, amalkan yang perbuatannya hanya sanggupnya, ya, karena insya Allah Allah akan nilai, ya. Allah akan nilai, karena ada orang yang membaca Al-Quran, ya, atau, ya, ya, terbata-bata, tapi Allah memberikan pahala ajran. Allah memberikan dua pahala. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran terbata-bata pun Allah berikan pahalanya melebihi dari orang yang membaca Al-Quran. Berarti yang membaca Al-Quran di pahala tetap Allah berikan kita. Oh, seperti itu. Kemudian Ibu Wanda, apa bedanya sedekah dengan
Baik. Kalau sodakoh tadi kita sudah ilustrasikan ya. Jadi kalau sedekah itu ya, oke. Jadi sedekah itu apa namanya dari dua konsep ya. Yang pertama ijbariyah, ijbariyah. Aduh, sorry. Belum tahu. Oke. Oke. Nah, sedekah itu kalau dalam apa dalam spesifikasinya yaitu amal jawari. Makanya kan perbuatan seperti akhlak, senyum dan lain sebagainya secara spesifikasinya ya Bu ya. Nah, makanya kan di masjid-masjid tidak diteruskan silahkan bersedekah, tapi silahkan berinfak. Nah, kata infak ini bagian daripada sedekah juga karena pada umumnya kata sedekah itu mengeluarkan sesuatu yang terbaik. Nah, kemudian spesifikasinya sedekah itu amalul jawari, perbuatan anggota badan. Adapun nafkah itu adalah yaitu memberikan apa pada ayah ibu kita yang sudah mungkin renta, kita berikan nafkah, kita berikan kehidupan ya, artinya kehidupan ini mungkin seperti puasa ini bagi yang punya ayah ibu yang sudah tua, ayo berikan iftar datang ya, atau mungkin gimana lah yang terbaik ya pada orang tua, atau mungkin kita sebagai suami ya harus maksimal memberikan nafkah pada istri ya. Nah, kita berikan nafkah pada istri dan anak-anak, bagaimana memberikan nafkahnya pada anak-anak, menyekolahkan dengan sekolah yang baik sesuai dengan kemampuan kita juga mungkin seperti itu. Jadi sedekah itu perbuatan badan, apa istilahnya amal jawari oleh badan, sedangkan itu bagian daripada yang berupa uang ya. Itu secara spesifik